Halo anak-anak kelas 5, kita ketemu lagi untuk belajar matematika bersama Ima. Kali ini kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Tapi sebelumnya, kita ingat-ingat dulu tentang satuan waktu, karena nanti kecepatan dan debit itu menggunakan satuan waktu. Jadi kalian harus ingat dengan baik. Satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit, 1 menit 60 detik, maka 1 jam sama dengan 60 kali 60 sama dengan 3600 detik. Nah, ini kalian harus hafal ya. Kita masuk ke contoh. Yang pertama, 2/3 jam tambah 5 menit sama dengan berapa menit? Kita jadikan ke menit dulu yang jamnya itu. 1 jam sama dengan 60 menit. 2/3 jam sama dengan 2/3 kali 60 menit sama dengan 40 menit. Maka 1/2/3 jam sama dengan, ditambahkan saja 60 tambah 40 jadi 100 menit. Nah, kalau sudah diubah menjadi menit, tinggal ditambahkan 100 menit tambah 5 menit sama dengan 105 menit. Contoh berikutnya. Ayah pergi ke kantor pukul 6:20. Ayah tiba di kantor pukul 7:45. Berapa lama perjalanan ayah ke kantor? Kalau seperti ini, caranya adalah kita ambil sampainya atau tibanya di kantor 7:45 dikurangi berangkatnya 6:20. Yang pertama, menit dikurangi menit dulu. Menitnya 45 dikurangi 20 sama dengan 25. Berikutnya baru jam dikurangi jam, yaitu 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Lalu tinggal dituliskan. Jawabannya 1 jam 25 menit. Jadi, lama perjalanan ayah ke kantor adalah 1 jam 25 menit. Contoh berikutnya lagi. Kerjakan operasi hitung satuan waktu berikut. Itu ya soalnya. Kita mulai dulu dari detik. Penyelesaiannya begini. 16 detik dikurangi 41 detik. Itu tidak cukup, maka kita ambil depannya, kita ambil 1 menit di depannya. Nah, 34 menit dikurangi 1 menit jadi 33. Jadi depannya jadi 33 ya. Sementara belakangnya 1 menit agar bisa kita kurangkan, kita jadikan detik dulu. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, 60-nya ditambahkan dengan 16 jadi 76. Lalu dikurangkan biasa, 76 dikurangi 41, 35. Yang depannya jangan lupa tadi tinggal 33 ya. 33 dikurangi 18, 15. Nah, sekarang baru kita kurangkan jamnya. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 jam. Nah, itu kita mengingat-ingat saja tentang satuan waktu. Berikutnya, satuan panjang. Kalian harus ingat juga tentang satuan panjang. Satuan panjang ini nanti akan digunakan untuk menghitung kecepatan. Karena satuan panjang itu nanti akan sama dengan satuan jarak. Ini ya, kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, mili. Ini kalian harus ingat. Kita masuk ke contoh saja untuk mengingatkan kalian. 12 km sama dengan titik-titik meter. Lihat, 12 km ke meter. Kita turun dulu 1 anak tangga, 2, 3. Sudah sampai meter. Maka dari kilometer ke meter
turun 3 anak tangga. Kalau turun dikali ya. Kalau turunnya 3 kali berarti dikali 10 sebanyak 3 kali atau sama dengan dikali 1000. Maka 12 km sama dengan 12 dikali 1000 meter sama dengan 12.000 meter. Itu ya. Lanjut contoh berikutnya. 1,5 hektometer ditambah 200 desimeter sama dengan titik-titik meter. Kita lihat yang 1,5 hektometer dulu. Turun 1, turun lagi, jadi 2 anak tangga. Maka hektometer itu dikali 10 dikali 10 atau kali 100. Jadi 1,5 kali 100 meter. Nah, sekarang lihat yang belakangnya 200 desimeter. Dari desimeter ke meter, lihat naik 1. Sudah ya, hanya naik 1 berarti karena naik 1 anak tangga dibagi 10. Ya, jadi 200 dibagi 10 sama dengan, nah yang depan 1,5 kali 100, 150, dan yang belakang 200 dibagi 10 sama dengan 20. Satuannya sudah sama, meter semua. Sama dengan 170 meter. Sekarang kita lanjut, apa yang dimaksud kecepatan? Mari kita lihat yang berikut ini. Adi akan berangkat dari rumah menuju sekolah. Karena rumahnya dekat, Adi berangkat dengan berjalan kaki pada pukul 6.48. Lalu Adi sampai di sekolah pukul 6.53. Nah, jadi lama Adi berjalan adalah 5 menit. Sedangkan jarak dari rumah ke sekolah adalah 100 meter. Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh. Maka kecepatan Adi berjalan dari rumah ke sekolah adalah 100 meter per 5 menit. Sama dengan 20 meter per menit. Nah, 20 meter per menit inilah yang disebut kecepatan. Gitu ya, yang dimaksud dengan kecepatan. Nah, kalian sudah tahu tentang kecepatan ya, dari gambaran tadi. Sekarang kita tuliskan lagi, kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Satuan kecepatan adalah yang paling umum kilometer per jam. Bisa juga meter per jam, meter per detik, dan sebagainya. Lihat ya, atasnya adalah jarak, maka satuannya kilometer, meter, lalu waktu tempuhnya ada jam, bisa juga detik, bisa menit ya. Sekarang contoh. 2,4 km per jam sama dengan titik-titik meter per menit. Penyelesaiannya 2,4 km dijadikan meter, berarti dikali 1000. Lalu karena waktunya diminta menjadi menit, berarti 1 kali 60 akan didapat 2400 meter per 60 menit. Lalu dibagi seperti biasa, 2400 dibagi 60 sama dengan 40 meter per menit. Contoh lagi, jarak rumah ayah ke kantor adalah 25 km. Ayah pergi ke kantor mengendarai mobil selama setengah jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai ayah? Kalau kecepatan mobil, secara umum kita menggunakan satuan kilometer per jam. Jadi penyelesaiannya, kecepatan sama dengan jaraknya
25 km dibagi waktunya, yaitu setengah jam. Ini kalau pembagian dengan pecahan, ingat ya, berarti dikalikan kebalikannya. Berarti 25 kali 2 sama dengan 50 km per jam. Sekarang kita masuk ke debit ya. Tapi kita akan mengingat dulu satuan volume, karena debit nanti untuk menghitungnya menggunakan volume. Ini satuan volume yang dinyatakan dalam kubik, dari milimeter kubik sampai kilometer kubik. Setiap turun satu anak tangga dikali 1000, kebalikannya dibagi 1000. Lalu satuan volume yang lain adalah menggunakan liter, dari mililiter sampai kiloliter. Nah, kalau yang ini turun satu anak tangga dikalinya 10, bukan 1000. Kalau naik juga dibaginya 10, bukan dibagi 1000. Nah, 1 liter, perhatikan, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Ini wajib kalian ingat karena akan sering sekali digunakan. Kalau 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik, atau disebut juga 1 cc. Kita langsung ke contoh. 8 desimeter kubik sama dengan titik-titik liter. Nah, tadi yang baru Ibu katakan 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Maka ini mudah sekali. 8 desimeter kubik sama dengan 8 liter. Contoh lain lagi. 6 liter sama dengan berapa mililiter? Kita jadikan dulu liter ke mililiter. Kita lihat tangga yang sebelah kanan. Liter ke desiliter. Turun 1, turun lagi 1, turun lagi 1. Jadi 3 anak tangga. Maka 6 liter nanti dikalikan 10 kali 10 kali 10 atau kali 1000. Jadi 6 kali 1000 mililiter sama dengan 6000 mililiter. Setelah mengingat-ingat tentang volume, sekarang kita belajar tentang debit ya. Ini ada gambar apa? Kran air. Lalu ada tabung. Tabungnya ini masih kosong, 0 liter. Kemudian jamnya menunjukkan jam 7.51. Nah, sekarang kita akan mengisi tabungnya. Kita nyalakan dulu krannya. Oke, sudah penuh. Terisi 3 liter air dan jamnya menunjukkan pukul 7.52. Nah, anak-anak, yang dimaksud debit itu adalah volume dibagi dengan waktu. Nah, kalau dari ilustrasi ini tadi, volumenya adalah berapa? 3 liter. Jadi volume air yang keluar dari kran adalah 3 liter. Sedangkan waktunya dari 7.51 ke 7.52 adalah 1 menit. Berarti 3 liter dibagi 1 menit sama dengan 3 liter per menit. Nah, itu yang disebut debit ya. Kita tuliskan lagi, debit sama dengan volume dibagi waktu. Satuannya bisa meter kubik per jam, liter per menit, dan sebagainya. Contohnya, 6 meter kubik per jam sama dengan titik-titik liter per menit. Nah, ini kita tulis dulu 6 meter kubik per jam. Nah, jamnya dijadikan menit dulu, 60 menit. Lalu meter kubiknya kita jadikan liter, sama dengan 6000 liter. Karena meter kubik turun ke desimeter kubik, turun 1 anak tangga berarti dikali 1000. Jadi 6000 liter. 6000 dibagi 60 sama dengan 100 liter per menit. Contoh berikutnya, ayah mengisi bak mandi hingga penuh menggunakan keran dalam waktu 50 menit.
volume bak mandi tersebut 350 liter. Berapa liter per menit debit air yang mengalir melalui keran tersebut? Ini seperti contoh tadi yang mengisi tabung tadi. Penyelesaiannya, debit sama dengan volume per waktu. Volumenya 350 liter, sedangkan waktunya 50 menit. Nah, ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh soal, liter per menit. Maka tinggal kita bagi saja, 350 dibagi 50 sama dengan 7 liter per menit. Nah, sudah selesai pelajaran kita tentang kecepatan dan debit. Sekarang kalian kerjakan soalnya. Kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas, bisa ditanyakan ke ibu ya. Bulan depan kita akan belajar materi yang lain lagi. Terima kasih.